Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang pandangan Jacques Rousseau tentang politik. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami ada Kamelia Eka Putri, Kania Putri, saya sendiri Lutfi Abdi Mugni, lalu ada Muhammad Aditya, ada Muhammad Rafi, Nadia Nurfadila, dan Naura Salsabila. Jean-Jacques Rousseau lahir di Jenewa, Swiss 28 Juni 1712. Meninggal di Ermenonville, Auvergne, Prancis 2 Juli 1778 pada umur 66 tahun. Filosofi besar, penulis pada abad pencerahan. Pemikiran filosofinya mempengaruhi revolusi Prancis, perkembangan politika modern, dan dasar pemikiran. Karya novelnya Emile atau On Education yang dinilai merupakan karya yang terpenting adalah tulisan kunci pada pokok pendidikan kewarganegaraan yang seutuhnya. Rousseau memandang manusia alamiah sebagai orang hidup polos, mencintai diri dengan spontan, bebas dari segala wewenang lain, dan secara hakiki sama kedudukannya. Kepolosan alamiah ini menjadi hilang setelah terjadi proses pemasyarakatan manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang untuk adanya dilema tersebut melahirkan pemikiran bagi Rousseau untuk menunjukkan beragama negara seharusnya supaya manusia di dalamnya tetap bebas dan alamiah. Rousseau percaya bahwa negara sebagai kehendak umum, yaitu kehendak bersama semua individu yang mengarah pada kepentingan bersama, kepentingan umum. Itu berarti kehendak negara oleh kehendak rakyat. Ketaatan kepada negara berarti juga mentaati diri mereka sendiri. Oleh sebab itu, Rousseau menganut paham negara republik. Bagi Rousseau, manusia memasukkan diri seluruhnya ke dalam negara. Negara itu total karena identik total dengan rakyat. Negara adalah kehendak rakyat sendiri. Ia menolak adanya lembaga perwakilan rakyat berdasarkan pemikiran tersebut. Rousseau merupakan pendukung demokrasi langsung. Undang-undang dibuat dalam pertemuan seluruh rakyat. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana cara pelaksanaan demokrasi langsung dalam negara yang berpenduduk banyak. Hal ini ternyata kurang kesewenangan, yaitu kehendak umum diidentikan dengan kehendak dan mayoritas, sehingga tampak golongan minoritas diabaikan dan dicap sebagai orang yang belum sadar. Minoritas akhirnya dipaksa menyesuaikan, dan kalau tidak mau akan dihancurkan. Walaupun demikian, Rousseau telah berjasa dalam melahirkan negara republik sebagai urusan seluruh masyarakat. Kegagalan demokrasinya terutama pada keinginannya untuk mencapai identitas total antara kehendak rakyat dan negara. Konsekuensi keinginannya itu membuka kemungkinan bagi kekuasaan total atas rakyat. Beberapa pemikiran Rousseau. Yang pertama ada keadaan alamiah. Keadaan alamiah dan masyarakat dalam menggambarkan manusia ini di keadaan alamiah. Rousseau mengatakan bahwa dalam keadaan alamiah, manusia tidaklah bisa dikatakan baik ataupun buruk. Ia menulis, manusia dalam keadaan alami tidak memiliki hubungan-hubungan moral atau kewajiban-kewajiban tertentu satu sama lain. Tidaklah mungkin bersifat baik atau buruk, luhur atau tercela. Tercela apabila bisa merugikan penjagaan kelangsungan dirinya. Ia akan dinilai paling luhur apabila paling sedikit menghambat dorongan-dorongan murid dari dalam. Secara tegas, menolak konsepsi Hobbes yang melihat bahwa manusia dalam keadaan alamiah adalah jahat dan tercela. Menurut Rousseau, dikarenakan penjagaan diri yang ingin dilakukan manusia dalam keadaan alamiah, maka manusia berusaha untuk melakukan penjagaan dirinya terhadap orang lain, sehingga konsekuensi dari perilaku tersebut tercipta kedamaian pada keadaan alami. Lalu ada kontrak sosial. Meskipun keadaan alamiah manusia pada hakikatnya memiliki karakter yang baik, namun sebaik apapun keadaan alamiah tetap rentan mengakibatkan perang antar manusia. Dan menurut Rousseau, pertempuran, peperangan, dan duel individual adalah tindakan-tindakan yang tidak dapat membentuk sebuah negara. Dikarenakan manusia tidak dapat menemukan kekuatan baru, maka yang bisa dilakukan manusia adalah mempersatukan kekuatannya. Gabungan ini merupakan instrumen utama bagi terciptanya penjagaan diri.
dan hal ini hanya bisa dicapai dengan melaksanakan kontrak sosial. Menurut Rousseau bahwa manusia memiliki kebebasan penuh dan bergerak menurut emosinya. Keadaan tersebut sangatlah rentan akan konflik dan pertikaian. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, manusia mengadakan ikatan bersama yang disebut kontrak sosial. Rousseau berpendapat bahwa negara merupakan bentuk nyata dari kontrak sosial. Individu-individu di dalamnya sepakat untuk menyerahkan sebagian dari hak-haknya untuk kepentingan bersama melalui pemberian kekuasaan kepada pihak-pihak tertentu. Di antara mereka, kekuasaan tersebut digunakan untuk mengatur, mengayomi, dan menjaga keamanan, maupun harta benda. Kontrak sosial antara individu jadi negara merupakan representasi kepentingan individu-individu di dalamnya. Negara harus berusaha mewujudkan kehendak umum. Bila kehendak itu diabaikan oleh negara, rakyat dapat mencabut mandatnya terhadap penguasa. Rousseau menambahkan suatu sistem pemerintahan yang bersifat demokrasi langsung di mana rakyat menentukan penguasa atau pemimpin mereka, membuat tata negara dan peraturan secara langsung. Demokrasi langsung hanya dapat dilaksanakan pada wilayah yang tidak terlalu luas. Diselenggarakannya perjanjian masyarakat berarti bahwa tiap-tiap orang melepaskan dan menyerahkan semua haknya kepada kesatuan yaitu masyarakat. Jadi sebagai akibat diselenggarakannya perjanjian masyarakat ini adalah satu, terciptanya kemampuan umum, yaitu kesatuan dari kemauan orang-orang yang telah menyelenggarakan perjanjian masyarakat, dan inilah yang bisa disebut sebuah kedaulatan. Yang kedua, terbentuknya masyarakat, yaitu kesatuan dari orang-orang yang menyelenggarakan perjanjian masyarakat. Masyarakat inilah yang mempunyai kemauan umum, yaitu sebuah kekuasaan tinggi dan kedaulatan yang tidak bisa dilepaskan. Lalu ada legislator dan agama masyarakat. Meskipun dalam konsepsi kontrak sosial, Rousseau memandang bahwa masyarakat memiliki hak dan kedudukan yang sama, namun untuk menghindari terjadinya faksi-faksi di dalam masyarakat dan juga menjaga manusia dari the seducing voice of private wills, maka dibutuhkan seseorang yang superior, yakni seorang legislator. Konsepsi legislator ini mirip dengan konsepsi Plato mengenai philosopher king, di mana legislator menurut Rousseau adalah orang yang memiliki kecerdasan yang lebih daripada manusia lainnya. Berbeda dengan philosopher king, legislator hanya berfungsi untuk merumuskan atau menyusun hukum, bukan untuk memimpin masyarakat, dan juga tidak memiliki tujuan pribadi. Sebab yang menjadi pemimpin tertinggi pada masyarakat tetaplah kehendak umum. Rousseau bersikap terbuka dengan seluruh agama, akan tetapi ia memerdekakan individu dan bukan memperbudak mereka dengan segala ajarannya. Agama juga diperbolehkan selama agama-agama yang ada di dalam agama tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban warga negara atau dengan kota lain, tidak bertentangan dengan kehendak umum. Sehingga konsepsi ini jelas-jelas bahwa Rousseau menolak agama Kristen yang memiliki dogma bahwa tidak ada keselamatan selain di luar gereja. Sebab konsepsi ini memanipulasi manusia seolah-olah ia dalam keadaan bebas, namun pada hakikatnya ia tidak bebas. Lalu ada bentuk-bentuk pemerintahan menurut Rousseau. Menurut Rousseau, keanekaragaman pemerintahan di dunia adalah baik karena biasanya mengakomodasikan kepentingan beraneka ragam bentuk, tradisi, dan adat istiadat masyarakat yang berbeda-beda. Klasifikasi pemerintahan dan kriteria tolak ukur negara menurut Rousseau dapat dilihat berdasarkan jumlah mereka yang berkuasa. Bila kekuasaan dipegang oleh seluruh atau sebagian besar warga negara, citizen magistrate lebih banyak dari ordinary private citizen, maka bentuk negara tersebut adalah demokrasi. Tetapi bila kekuasaan dipegang oleh beberapa penguasa, ordinary private citizen lebih banyak dari citizen magistrate, maka negara tersebut membentuk aristokrasi. Apabila negara tersebut hanya terpusat pada satu orang penguasa, maka negara tersebut berbentuk monarki. Rousseau juga berpendapat bahwa mungkin nanti terdapat bentuk negara campuran yang memadukan sistem dan bentuk negara demokrasi, aristokrasi, dan monarki. Sifat dasar manusia. Rousseau mengatakan bahwa sosial dapat menghancurkan sifat alami manusia, karena dapat mengakibatkan ketidaksamaan dan kemerosotan egoisme. Rousseau juga menjelaskan bahwa kebebasan manusia yang bersifat alami adalah berupa
hak-hak yang tidak tentu dan tidak dibatasi dalam mengambil apa yang diminatinya. Hal tersebut dapat diatasi dengan keperjanjian bersama. Selain perjanjian bersama, Rawlse menekankan kepada keinginan umum atau general will. Menurut Rawlse terdapat 4 tahap, yaitu tahap pertama, tahap primitif yang pada saat itu manusia hidup dalam kedamaian harmonis serta tidak adanya dominasi. Tahap kedua, pembentukan inti masyarakat, yaitu keluarga yang mengawali susunan masyarakat yang lebih kompleks dan mulai muncul lembaga hak milik pribadi. Yang ketiga, dimulai dengan penemuan metalurgi sehingga adanya orang kaya dan orang miskin. Tahap keempat adalah mulai munculnya ketimpangan dalam kepemilikan harta bendanya sehingga munculnya kekacauan sosial. Maka dari itu, agar tidak terjadinya kekacauan sosial atau konflik sosial, Rawlse membentuk suatu pemerintahan yang melaksanakan kewenangan berdasarkan kontrak sosial dan keinginan umum. Rawlse dalam bukunya juga mengutarakan pandangannya mengenai beberapa istilah menyangkut dengan kenegaraan. Negara diartikan sebagai kumpulan manusia yang disebut politik dan memainkan peran pasif, sedangkan sebut rakyat berdaulat ketika kumpulan tersebut berperan aktif. Negara haruslah terbentuk dari kesepakatan pihak-pihak yang bersangkutan yang kemudian dapat menghasilkan kebebasan sipil. Kebebasan sipil ini dapat diartikan sebagai bentuk dari kebebasan yang disokong oleh kemauan bersama. Kemauan bersama adalah pemegang kedaulatan yang tidak terbatas, tidak dapat diserahkan, dan tidak dapat pula dibagi-bagi. Rawlse juga mengemukakan pendapatnya mengenai pentingnya pungutan suara. Pungutan suara Rawlse lihat bukan dari sisi kualitas, melainkan dalam bentuk kuantitas. Kuantitas oleh Rawlse dapat dilihat sebagai sebuah ukuran seberapa besar persetujuan mutlak di segenap sekutu yang ada di dalam negara. Dalam penyelenggaraan negara, Rawlse tidak membenarkan dalam pembentukan dan keberadaan persekutuan atau perkumpulan lain, seperti partai. Rawlse menyadari bahwa persekutuan selain negara tersebut akan mengintervensi pemikiran individu, dan kemudian akan terjadi penyelewengan nantinya pada individu dalam proses bernegara. Rawlse ingin menaruh kekuasaan legislatif sebagai kekuasaan yang selalu berada di tangan rakyat, dan kekuasaan eksekutif bergantung pada kemauan bersama atau rakyat. Badan eksekutif semata hanya pegawai dari yang berdaulat, yaitu rakyat. Rawlse meyakini hanya terdapat satu kehendak umum, meskipun pada praktiknya kebijakan yang muncul setelah didasari paham kehendak umum ini tidak dapat diterima oleh semua orang. Namun hal ini merupakan kelemahan tersendiri dalam teorinya. Memilih satu pihak berarti mengabaikan pihak lainnya yang dalam hal ini adalah kaum minoritas. Hal ini tentu bertentangan dengan pemikiran Rawlse sebelumnya yang beranggapan bahwa semua harus didengarkan. Demikian melalui hal ini terlihat bahwa terdapat semacam kontradiksi dari pendapat Rawlse mengenai kebebasan yang dimiliki oleh rakyat berdaulat dengan penerapan kehendak mayoritas sebagai kehendak umum. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.